Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara PDI Perjuangan, PKB, dan PKS mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu dalam rapat perdana paripurna usai pencoblosan. Wacana hak angket digulirkan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. PDIP menegaskan DPR harus jalankan fungsi pengawasannya dengan baik sebagai bentuk koreksi kualitas pemilu ke depan. Bagi yang kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Sementara Litbang Kompas melakukan jajak pendapat kepada 512 responden di 38 provinsi dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2024 soal hak angket pemilu. Hasilnya sebanyak 62,2% responden setuju DPR gunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sedangkan 33% tidak setuju. Sementara 49,5% responden yakin rencana hak angket mendapat dukungan mayoritas dari partai politik di DPR. Sedangkan 40,6% tidak yakin. Dalam rapat paripurna perdana usai pencoblosan pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menyuarakan dukungan dan penolakan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu. Lantas seberapa kuat dorongan parpol untuk mengajukan hak angket kepada Presiden Jokowi terkait dugaan kecurangan pemilu? Di tengah adanya isu soal skenario mengajak semua parpol masuk dalam koalisi besar di pemerintahan Prabowo Gibran. Kita bahas bersama anggota DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Ma'azat, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, dan juga kita masih menunggu politisi dari partai politik pengusung Prabowo Gibran yang masih kita usahakan sampai sore hari ini. Kita akan ke Mas Syahrul Aidi terlebih dahulu. Mas Syahrul, ini alasan PKS menilai sangat perlu untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu ini seberapa solid? Ya, solidnya sudah nampak tadi dalam paripurna, sudah ada 3 partai yang menyuarakan itu ya. Dan pembicaraan di tingkat pimpinan partai sudah selesai, dan sekarang pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi untuk mengkonsolidasi agar hak angket ini bisa bergulir sesuai dengan rencananya. Secara umum dari partai-partai yang ada, PKS, PDI, PKB, Nasdem, dan P3 sepakat untuk menggulirkan hak angket sebagai hak konstitusional bagi anggota DPR ketika melihat ada pelanggaran, dugaan pelanggaran, dugaan pelaksanaan pemilu. Ya. Kalau untuk pembahasan di tingkat pimpinan fraksi, kapan rencananya? Sudah mulai. Sudah mulai? Makanya, ya, sudah. Tadi saya dapat informasi juga, Nasdem sudah form untuk mendukung hak angket tersebut. Jadi boleh kami konfirmasi lagi ya, PKB, PKS, PDIP, Nasdem terakhir. Jadi artinya sudah ada 4 fraksi. Dan P3 juga. P3 sudah, artinya sudah ada 5 fraksi ya? Informasi yang saya dapatkan, insya Allah. Oke, Kang Ujang, ya? Harusnya juga partai pendukung Prabowo, ya, karena ini hak angketnya hak konstitusional, ya.
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah, mereka sudah siap juga memberikan dukungan sebagai untuk hak angket ini kan. Kan tidak ada salahnya. Kalau mereka merasa benar, ya apa salahnya kan? Oke, oke. Kang Ujang, kalau dari perspektif Anda, sebenarnya seberapa krusial dan seberapa penting sih hak angket ini digulirkan saat ini? Yang terkonfirmasi 3, tapi tadi sudah diinformasikan bahwa ada 2 partai lainnya, P3 dan Nasdem juga sudah firm untuk mengajukan hak angket. Ya, yang pertama soal daya tahan dulu ya, daya tahan partai-partai politik yang akan mengusung hak angket. Artinya kalau PDIP punya daya tahan, lalu PDIP, mohon maaf, PKS punya daya tahan, tapi PKB ini saya ragu. Kalau memang sekarang mendorong, tapi di tengah jalan kita tidak tahu apakah gembos atau tidak. Nah, Nasdem tadi belum menyatakan, tapi kelihatannya di pertengahan jalan akan memproses hak angket. Tapi ini juga saya ragu karena Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi begitu. Karena PKB dengan Nasdem ini masih bagian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan PDIP walaupun masih dalam pemerintahan, ya PDIP sikapnya sangat jelas berbeda secara diametral dengan Pak Jokowi ya. Nah, yang kedua soal urgensi hak angket, itu memang ya hak konstitusional, hak anggota DPR. Tetapi saya tadi meragukan daya tahan kekuatan dari partai-partai itu untuk konsisten mengusung hak angket itu. Oke, jadi ini artinya Anda melihat bahwa tidak cukup solid untuk menggulirkan hak angket kah? Ya, hari ini kelihatannya solid, tapi di tengah jalan itu kan bisa teramputasi, bisa tergembosi. Ya, misalkan pasti akan dicari karena hak persoalan hukum, kasus-kasus hukum yang ada pada elit-elit partai itu gitu. Dan dalam konteks PKS mendorong hal yang wajar karena PKS bagian daripada partai oposisi begitu. Oke, Pak Syahrul bagaimana menanggapi ini, Pak Syahrul? Ya, saya tidak bisa menjawab untuk partai lain apakah mereka konsisten atau tidak. Tetapi saya hanya bisa menjawab untuk PKS. PKS karena memang kita secara terang menderang banyak dugaan-dugaan politisasi hukum. Bukan ini kalau politisasi hukum bukan dugaan, nyata politisasi bansos, politisasi aparat. Ya. Proses pemilu kemarin, maka sudah alasan untuk melakukan hak angket, dan PKS insya Allah akan menyuarakan itu karena ini adalah suara rakyat begitu. Dan PKS selalu menyuarakan suara rakyat. Masalah berhasil atau tidak itu tidak menjadi ukuran gitu. Oke, artinya Anda sudah menjamin sendiri kalau PKS sudah cukup solid menggulirkan hak angket ya, Pak Syahrul? Ya. Kang Ujang, kalau dilihat lagi, ini seberapa besar nanti partai-partai ini kalau Anda menyebut masih ada keraguan untuk tetap konsisten mengajukan hak angket? Apa kira-kira yang menjadi keraguan atau poin-poin apa yang membuat keraguan ini bisa terjadi? Ya, pertama ini kan jalur politik ya. Jalur politik itu pendekatan yang akan dibalas juga dengan pendekatan politik oleh kubu pemerintah. Karena ini kan tuduhannya serius ya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh presiden. Kelihatannya objeknya itu presiden, objeknya Pak Jokowi. Nah, dalam konteks itu saya melihat kelihatannya Pak Presiden juga ingin punya legacy yang baik, pemilunya tidak curang gitu. Maka ya kemungkinan besar akan memblok ya, akan menggembosi pihak-pihak yang berjuang untuk mengusul hak angket itu pertama. Yang kedua, di sisi yang lain ada banyak partai politik katakanlah ya yang mohon maaf gitu. Ya ketua umum itu juga bermasalah, punya persoalan-persoalan hukum. Nah, inilah yang akan menjadi kelemahan dari pihak-pihak atau partai politik yang mengusung itu. Misalkan PKB itu punya kelemahan di situ, P3 juga punya kelemahan di situ. Nah, kalau PKS ya saya percaya dengan PKS, PDI juga saya percaya. Nah, bagaimana dengan Nasdem? Nasdem ini masih 50-50 gitu, bisa mendorong ya bisa juga berbelok ke kubu pemerintah.
karena bagaimanapun Nasdem itu masih bagian daripada pemerintahan Pak Jokowi. Di saat yang sama juga beberapa waktu yang lalu Pak Surya Paloh bertemu dengan Nasdem, dan kita melihat hari ini juga Nasdem tidak mengusulkan hak angket itu, walaupun dibantah oleh salah satu anggotanya yang udah DPR, Pak Tobas, yang mengatakan akan mendorong hak angket nanti gitu pasca pengumuman hasil pemilu di 20 Maret nanti, begitu Mbak Cynthia. Oke, Pak Syahrul, lalu seberapa PKS sudah berkomunikasi dengan Nasdem? Karena dilihat dari Kang Ujang sendiri bahwa masih ada keraguan nanti ke depannya kalau Nasdem konsisten. Ya, makanya saya bilang tadi bahwasanya di tingkat pimpinan partai sudah ada pembicaraan, dan maka sekarang tentu pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi. Dan tentu ini sudah pada teknis ya, bagaimana menggulirkan bisa terwujudnya hak angket ini di parlemen. Baik, kita juga masih akan melanjutkan sesi dialog kita pada sore hari ini karena memang di tengah isu hak angket kecurangan pemilu yang diusulkan 3 parpol di rapat paripurna DPR, ini juga beredar isu soal strategi memasukkan semua parpol dalam koalisi besar di pemerintahan Prabowo